Mau naik kelas dari Expander Cross tapi kejauhan ke Pajero Sport? Ini aja. Ini adalah Mitsubishi Destinator, sebuah medium SUV terbaru dari Mitsubishi. Penasaran detailnya? Cek terus video ini. Sekarang kita bahas soal desainnya dahulu. Tapi sebelum desainnya, kita lihat dulu dimensinya atau segede apa nih mobil. Mobil ini panjangnya 4,68 meter. Jadi kalau kalian lihat, dia nggak sepanjang rivalnya, tapi dia jauh lebih panjang dibandingin Expander Cross atau Expander. Dan balik lagi ya, di segmen seperti ini dia tidak punya rival sejati. Tidak ada SUV di Indonesia yang panjangnya 4,68 atau di bawah 4,7 meter. Rata-rata 4,7 meter ke atas. Jadi dengan dimensi seperti ini harusnya dia masih enak dipakai di jalanan Indonesia. Oke, sekarang kita ngomong soal desainnya. Desainnya punya karakteristik khas-khas Mitsubishi kekinian ya. Kayak si X-Force, kayak si Expander, kayak si Pajero Sport. Dia sudah datang dengan Dynamic Shield terbaru. Ini yang paling update. Dan gue demennya adalah aksen-aksen garis-garis vertikalnya ini bikin dia kelihatan macho banget. Tambahannya lagi, kalau kalian lihat detail ya, demen yang detail-detail, ini nih. Transparent grillnya ini, dia jadi kayak ada lapisan transparan di bagian atasnya. Di dalam sininya kayak ada tekstur yang bikin dia kayak ada 3D effect-nya gitu loh. Jadi ini bukan sembarangan grill doang gitu kan ibaratnya. Tapi di bawah, di atas sininya transparan, di bawah sini dia ada bilah-bilah vertikal. Di tengah-tengahnya sini semacam kayak apa ya, bidang untuk adaptive cruise control-nya. Yes, dia udah lengkap Dimensions-nya alias paket ADAS-nya si Mitsubishi sudah dilengkapi di si Destinator ini. Di bawahnya lagi dia ada kayak aksen-aksen apa ya, abu-abu, tapi bukan abu-abu yang chrome gimana ya. Dia bikin kayak matte, fog lamp, dan kelihatan banget overhang depannya itu tinggi banget. Sekarang kita ngomongin soal lampunya. Memang lampunya punya karakter yang mirip dengan si Mitsubishi X-Force. Dia bentuknya T-shape gitu, tapi dia punya detail-detail yang cakep sih kalau menurut gue. Dia punya pendaran LED yang soft ya. Di sininya tuh positioning lamp atau LED DRL-nya juga ditaruh di sini. Dan di sini ada guratan-guratan gitu yang bikin dia kayak ada aksen-aksen yang bikin sporty lah, futuristik dan sporty juga. Overall desain lampunya juga dia jadi satu sama desain front fascianya. Sebelum kita masuk ke profil sampingnya, kita ngomongin dulu kaki-kakinya. Si Destinator ini dilengkapi dengan kaki-kaki yang cukup mumpuni buat di kelasnya. Peleknya udah 18 inci, dual tone, bannya 225/55 profilnya. Desainnya ya punya karakter khas Mitsubishi sih dengan ala blocky-blocky gitu tapi futuristik. Kalau kalian nggak demen yang dual tone, ada juga varian yang pakai single tone hitam. Yang pribadi gue malah lebih demen. Kita lihat desainnya ya. Desain dari samping ini. Oh, seperti ini. Memang dia kelihatan besar, dia kelihatan tinggi, ditambah lagi dia kelihatan ngolong atau ngatung banget. Karena ground clearance-nya sendiri salah satu yang terbaik di kelasnya. Dia punya ground clearance 244 mm alias 24,4 cm. Ampun deh, itu bisa ngolongin macam-macam gitu kan. Asal jangan libas trotoar aja. Tambahan lagi, detail-detailnya juga dikasih lagi di sini. Dia kasih detail yang sama atau aksen-aksen yang sama dengan kayak abu-abu matte gitu dari depannya. Kamera 360-nya kalian bisa lihat di sebelah sini juga. Ada sedikit pemanis lah ya, chrome-nya di sini. Dan uniknya lagi, Mitsubishi berusaha keras membuat mobil ini kesannya punya floating roof. Karena pilar A yang biasanya dikasih warna body color atau warna body, kali ini diitemin semua sama dia. Jadi kesannya atap putih atas dan bagian bawahnya ini kayak dipisahkan oleh bidang hitam di tengah-tengahnya. Keren sih. Oh ya, tambahan lagi sebelum pindah ke belakang, fitmentnya Mitsubishi itu pas ya. Jadi kombinasi antara 18 inci pelek dengan ban 225 ini bikin dia punya fitment yang pas banget. Nggak celong, kagak ngatung. Pas aja. Tahu kan yang ngatung siapa? Kita pindah ke belakang. Yuk. Pindah ke bagian belakangnya. Kita lihat lampunya dulu. Lampunya punya karakteristik yang sama dengan bagian depannya. T-shape-nya juga. Detail-detailnya juga sama. Konsisten ya. Mitsubishi kalau bikin apa-apa kayak gini tuh konsisten desainnya. Dan kalau ngelihat dari bidang bagian belakangnya, ini kelihatan mobilnya memang stance-nya tinggi gitu kan. Naik ke atas. Dia ada aksen-aksen pemanis, lampu rem belakangnya, di sini bikin kayak spoiler, tulisan Destinator gede, dan gue demennya tulisan Destinatornya ini nggak chrome. Dia bikin matte juga kayak warna ini gitu loh. Itu jadi bikin beda aja.
Di sini juga ada tulisan Ultimate ya. Nggak tahu nata trimnya bakalan seperti ini atau tidaknya. Di bawah sini masih ada lampu ya. Terus di sini kayak unik ya. Ini kayak apa ya namanya? Kayak buat footrestnya buat naik ya, buat injekan. Tapi sebenarnya bukan, ini cuma aksen doang bikin dia kelihatan lebih SUV banget. Ini jangan injek, tolong. Pecah ntar. Bagian bawahnya kalian lihat lagi, dia juga lumayan clean karena knalpot diumpetin di bagian bawah sini. Oh ya, tambahan dikit, karena ini mobil ground clearance-nya tinggi banget, otomatis ban serepnya nggak taruh di dalam, tapi taruhnya di bagian bawah. Jadi mirip mobil leather frame, padahal ini mobil monocoque full. Oke, sekarang kita lihat bagasinya. Loh, kok pakai otot? Bagasinya nggak power back door, tapi nggak usah khawatir untuk varian yang ini, memang nggak dapat power back door. Tapi ada varian lain yang kalau kalian pengen lebih komplit, yang punya power back door juga. Nanti kita lihat varian itu. Oke, sekarang kita bahas sedikit soal bagasinya. Oke, ini bagasinya si Mitsubishi Destinator. Jadi ini masih bisa diatur lagi ya, kalau kalian mau naruh barang-barang lebih banyak juga, atau mau duduk ya, 7 orang juga masih bisa kalian atur. Dan ini bisa dilipat rata. Tuh, jadi memberikan akses atau memberikan kapasitas bagasi yang jauh lebih besar. Tambahan lagi, masih ada juga di sini ruang-ruang untuk naruh beberapa peralatan lah ya, segitiga pengaman segala macam. Di sini juga masih ada kayak ruang di kanan kirinya, dan di sini juga ada dongkraknya, ditaruh di dindingnya. Cukup nggak buat aktivitas kalian sehari-hari? Oke, kita tutup. Itu kira-kira desain eksteriornya si Destinator. Nah, desainnya mengingatkan kalian sama apa? Bener, mengingatkan kalian sama DST konsepnya Mitsubishi yang ditampilkan beberapa saat yang lalu, tapi spionnya spion beneran. Jadi mobil ini sama sepertinya Mitsubishi lainnya atau sebelumnya, konsep dan aktualnya 99% mirip. Kita lihat interiornya. Yuk, sekarang kita di dalam interiornya si Mitsubishi Destinator. Gimana impresi awalnya? Impresi awalnya kalau gue langsung ngeliat ini upmarket. Jadi memang masih ada beberapa desain dari X-Force ya yang dibawa ke dalam si Destinator ini, tapi Mitsubishi mencoba mengupgrade elemennya. Contoh, di sini sekarang dia soft touch, dikasih bahan kayak kulit biarpun atasnya sini masih plastik. Di sini masih dikasih bahan kayak piano black. Head unit dan instrumen clusternya juga masih mirip. Desain tengahnya juga sebenarnya masih mirip. Ininya juga, setirnya juga masih mirip dengan si X-Force. Tapi balik lagi, beberapa touch point ya yang kita sentuh langsung, yang kita bersentuhan langsung dengan tangan itu mereka bikin soft touch. Bagian depan sini, bagian sini, sampai sini itu semuanya empuk dipegang. Jadi kesan premiumnya masih dapet. Oke, kita bahas beberapa peritilan-peritilan desainnya. Contoh di bagian atas ini, dia ada tombol yang kelihatan banget premiumnya, gue demen banget. Tombol di sini taktilnya bagus ya. Ini untuk buka shade-nya si panoramiknya sendiri. Di sini buat lampu, tombolnya tuh kayak premium banget gitu, dipegangnya enak banget. Di sini juga ada indikator seat belt ya. Sampai baris ketiga dong indikator seat beltnya kelihatan di sini. Di sini day night autochromatic electrochromatic mirror ya, electrochromatic mirror. Di sebelah sini bisa kalian on offin. Tentu saja diamond sense-nya juga kalian bisa lihat ada di bagian sini. Kamera yang mengatur ADAS-nya sendiri. Untuk versi yang tinggi ini ada tombol SOS yang nggak boleh dipencet kalau kata tadi orang-orang yang Mitsubishi-nya. Jadi dia namanya Car Connected Service atau Mitsubishi Connect. Dia punya fitur mengkonekkan antara mobil ini dengan handphone. Jadi kalian bisa tahu notifikasi mobilnya, posisi terakhirnya, dan kalau ada apa-apa, amit-amit ya, kalian bisa pencet tombol ini untuk mendapatkan bantuan. Sedikit ke tombol-tombol bagian setirnya sendiri. Pengaturannya sudah auto ya, untuk wipernya, pengaturan lampunya juga sudah auto. Di sini tombol-tombol setirnya sebenarnya masih sama dengan si X-Force. Dia sudah ada adaptive cruise control, tombol-tombol pengaturannya di sini juga. Buat musik, buat volume, buat ngatur si MID-nya segala macam bisa dikontrol dari sini. Pindah ke bagian sininya, tombol AC-nya masih manual. Gua demen banget. Manual dalam artian masih ada tombol nggak ditaruh di layar semua kayak mobil-mobil Tiongkok zaman sekarang. Enak ngoperasinya. Kalian bisa ngatur di sini on off-nya, dan kalian bisa atur juga dual zone-nya. Kanan atau kiri bisa punya setup AC atau setup suhu yang berbeda. Lanjut, ke bagian bawah sini masih ada 12 volt. Ada USB A1, USB-C 1, bagus. Karena banyak yang ngasih USB-C semua, bingung kita. Ada juga yang ngasihnya USB-A semua, bingung juga kita. Pindah ke bagian sini, tombol start stop engine, drive mode-nya sendiri, tuas transmisi, PRNDL-nya, auto hold, parking brake, dan cup holder.
Untuk penyimpanan nggak usah khawatir kalau SUV Jepang ya. Si Destinator ini dilengkapi dengan banyak banget tempat penyimpanan. Di sini bisa naruh, wah banyak nih, bisa naruh cup botol 3 biji ya, cup holder, penyimpanan lagi, glove box yang gede biarpun agak berantakan yang sebelah sininya. Di sini juga masih ada, masih ada laci lagi 2 kg. Di sini juga masih ada penyimpanan lagi. Jadi kalian yang demen naruh-naruh barang pasti ngerasa di rumah di Destinator ini. Untuk kursinya juga dia sudah full leather, full kulit. Uniknya lagi adalah ada keunikan nih. Kalau kalian lihat patternnya, ya polanya itu bentuknya heksagonal kayak grill di depannya. Jadi nuansa depannya itu, nuansa eksteriornya itu masih dibawa di desain interiornya. Tambahannya lagi, joknya Mitsubishi, ya kursinya itu empuk busanya. Jadi begitu didudukin langsung, enak. Sekarang kita bahas soal si instrumen clusternya sama si head unitnya. Instrumen clusternya 8 inci, head unitnya 12,3 inci. Ada apa aja? Yuk. Kita bahas instrumen clusternya. Ukurannya 8 inci ya. Kalian bisa dapetin beberapa informasi seperti ini. Ini average fuel-nya seperti apa. Bisa kalian rubah-rubah di sini tuh bantuan Eco Drive, skor Eco-nya. Di sini jaraknya, tripnya. Tuh, kalian bisa lihat juga di sini. IEC dan kontrol rodanya atau traction controlnya seperti apa. Arah, ya kalau kalian adventure sedikit arahnya bisa kelihatan. Audio, kalau kalian bisa mainin. Warning, kalau kalian bisa lihat juga. Dan di sini ada beberapa tombol setting yang bisa kalian atur. Dan tipe tampilannya bisa kalian atur clean seperti ini atau mau dirubah jadi RPM-nya kayak begini. Jauh lebih sporty jadinya. Kalian suka mana? Tampilan yang tadi apa tampilan yang ini? Oke, sekarang kita bahas head unit tengahnya 12,3 inci. Kalau dinyalain, dia langsung itu sama Mitsubishi motor dan a new dawn aja, kayak menyambut pagi gitu kan. Di sini langsung kita klik agree, langsung tampilannya terlihat putaran steeringnya, IEC-nya, yes dia sudah dilengkapi sama IEC-nya, traction controlnya seperti apa. Terus ini bisa dipilih-pilih ya, tuh. Kalau mobilnya rada-rada adventurous, kalian bisa lihat lokasinya di mana, tilt angle-nya gimana, direction-nya di mana. Tadi reliable-nya buat itunya, responsiveness-nya bisa kelihatan boost-nya, G-nya, fuel ekonominya, dan ada driving score-nya. Driving score-nya seperti apa bisa kelihatan. Nah, kalau kalian baca ke sini, dia akan masuk ke menunya. Menunya masih mirip seperti adiknya yang cuma 5 seater itu, si X-Force. Ya di sini kalian bisa ganti-ganti. Tambahan lagi, fitur-fiturnya juga lengkap. Kalian bisa sambungin ini dengan Android Auto, Apple CarPlay, atau WebLink juga. Pilih audio source, phone, multimeternya kalian bisa atur di sini. Balik lagi, wallpaper player tadi, ambient lighting. Nah, dia punya ambient lighting bukan RGB lagi, tapi 64 warna. Tuh, kalian bisa pilih tuh warnanya mau kayak gimana tuh. Dan ini bisa kalian setting juga di driving ya. Di welcome-nya mau kayak gimana, di pinggiran sampai segininya. Di door opening-nya juga bisa kalian pilih. Jadi bisa kalian customize sampai ke incoming call. Kalau ada telepon masuk gitu kan, kalian bisa pilih warna apa. Gila, niat banget sih. Ini benar-benar niat banget. Bisa di reset juga segala macamnya. Oke, lihat menu lagi tambahan. Di ambient lighting kita lihat di sunroof. Nah, karena head unit yang 12,3 inci ini terintegrasi dengan keseluruhan sistem mobil, dia bisa mengatur bukaan si sunroof dan shade panoramiknya. Jadi sebenarnya positifnya adalah dia jadi rapi, nggak butuh tombol juga. Tapi di negatif poinnya adalah ganti head unit harus yang kompatibel nih, kalau kagak agak ribet. Tapi tenang aja, nanti ada satu varian yang bisa kalian ganti head unitnya dengan gampang. Ntar kita lihat. Oke, back. Lanjut lagi. Kita geser ke settingnya sendiri, USB photo clock, vehicle information seperti apa nih ya. Bisa kalian lihat masing-masing di sini tuh. Sampai altitude loh, gile. Balik lagi, back lagi, wallpaper player. Oh, kamera. Oh, vehicle setting dulu deh ya. Vehicle setting, keyless operationnya, power door-nya, wipernya, masih bisa kalian atur. Terus kamera 360-nya. Kenapa nggak bisa? Apakah harus nyala? Karena ini nggak nyala. Tapi kalian bisa ngatur kameranya dari sini. Karena kayaknya harus nyala. Atau gue harus pencet satu tombol lagi. Biar nyala semua. Nah, baru bisa. Bener. Jadi ternyata dia harus dalam posisi standby. Baru bisa kelihatan. Kameranya 360. Kalian bisa pilih
beberapa point of view. Mulai dari atas, dari depannya doang. Tuh, dari depan banget. Dari pojok kiri. Atau off. Oke? Dan uniknya lagi juga kalian bisa lihat AC-nya nanti settingannya seperti apa di sini. Contoh, kita nyalain ya, iseng ya, on. Tuh, langsung bisa kelihatan di sini. Tuh, ini settingnya jadi bisa kalian kontrol dari manual, tapi tampilannya bisa kelihatan dari head unit. Dan ini juga dual zone tuh. Kalau kalian bisa ngatur temperatur antara kiri dan kanan, suhu antara kiri dan kanan itu bisa berbeda. Iya, lucunya ini cuma display tok, lucunya. Jadi kalian nggak bisa nggak lakukan pengaturan apapun dari sini, pengaturan tetap manual, ini cuma display tok. Oke, balik lagi ke menunya. Oke, AC, drive mode. Nah, ini yang agak unik. Memang kita kali ini nggak dapat kesempatan untuk nyoba mobil ini. Kalau sampai dapat kesempatan, gua mau coba adalah, harus dari sini ya. Gravel, ada tarmac mode. Anjir. Ini bukan sports car, tapi surprisingly dia punya tarmac mode. Dia punya tarmac mode. Lucunya gini loh. Normal lah ya, pemakaian normal. Wet itu dia kalau lagi basah dia akan mengatur traction controlnya segala macam. Throttle responnya juga mungkin agak dimainkan biar nggak terlalu licin. Gravel juga dia akan mengatur traction control dan pengaturannya biar optimal di jalanan yang agak loose. Tarmac ini gue denger-dengernya, gue baca-bacanya gitu kan, dia mengatur secara optimal respon throttle, boostnya, jadi mobil akan memberikan akselerasi yang maksimal. Mahal. Gue penasaran banget dengan tarmacnya, soalnya si Destinator ini dilengkapi dengan mesin 1,5 turbo yang wow banget powernya dan torsinya. Harusnya asik banget buat dikendarai. Tambahannya lagi, di sini juga ada Call Mitsubishi Assistance atau SOS-nya dan ada maintenance. Jadi kalian bisa lihat kapan harus ganti engine, oil, filter, dan bannya. Oke, kita bahas baris keduanya si Mitsubishi Destinator. Tapi sebelum gue bahas detailnya, kita lihat. Mobil ini punya ground clearance 244 mm alias tinggi, ngatung. Apakah lantainya sama tingginya kayak rivalnya dari si Toyota? Kita lihat. Gue dari luar, masuk. Bibirnya ya, lipnya memang agak tinggi, jadi kalian harus agak ngelengkah. Tapi begitu kalian injek, surprisingly lantainya tidak setinggi bibirnya. Jadi kalau kalian lihat di sini, nanti kameramen kasih highlight ya. Lantainya ini jauh lebih rendah, mungkin sekitar 4-5 cm dari si bibirnya. Jadi kalian ngelengkah sedikit, habis itu kalian dudukin, injek lantainya dan kalian duduk. Surprisingly, ergonominya menurut buat gua tinggi 174 ini spot on. Kenapa? Karena gue bisa duduk dengan nyaman, kursinya empuk. Tutup dulu ya, bentar ya. Di sini supporting ke bagian betis dan paha nih ya, dekat ke arah sini, itu dia penuh. Jadi ini untuk perjalanan jauh ya, jarak jauh ya, ini akan nyaman banget. Jadi bukan posisi duduk yang ngatung atau selonjoran melenyeh begitu loh, enggak. Cuman ini posisi duduk yang ideal banget. Kalian masih bisa mainin kaki sedikit ke depan karena footwell-nya di sini ya, untuk naruh kakinya di sini juga dia lega, bahkan bisa sampai jauh banget. Tuh. Jadi untuk dapetin posisi duduk ideal di sini pas banget. Tambahannya lagi, kursinya masih bisa kalian majuin mundur. Nih, bahkan ya, ini posisi gue nyetir tadi. Bahkan dengan gue majuin gini nih masih sisa sekitar 3-4 sentian. Oke? Kalau dimundurin banget, wah ini sih lega banget. Benar-benar lega banget. Menurut Mitsubishi, kalau dibandingkan dengan let's say adiknya ya, si Expander Cross atau Expander, ini sedikit lebih lega, sekitar 4 sentian ya, kurang lebih lebar dibandingin si adiknya. Jadi emang kerasa banget. Kalian bisa dapetin posisi duduk yang enak, kursinya juga empuk, dan biarpun dia bukan captain seat, dia masih punya karakter ala-ala lah. Jadi masih bisa kalian dapetin gini kalau kalian mau gaya-gaya bos gitu lah. Duduknya masih enak. Kita lanjut ke fiturnya. Kursinya sendiri bisa recline, bisa tegak, gini, sampai agak rebah begini. Ini semuanya juga masih bisa diatur. Tuh. Jadi baik lagi untuk dapetin posisi duduk yang ideal di sini gampang sekali. Kalau gue lebih prefer begini. Dan ngomongin fitur, ini banyak fitur yang unik-unik lucu. Ini mirip kayak si X-Force ya, kalian bisa naruh handphone di sini. Dan dia sudah dilengkapi dengan, yeay, dia udah ada meja dong. Mejanya keker ya. Katanya bisa mungkin 1-2 kilo kali ya di sini, bisa buat taruh laptop. Di sini juga masih ada kayak semacam buat naruh cup holdernya di sini.
Ngelipatnya gampang, tinggal gini doang. Masih ada pocket lagi di sini. Tengah, blower, dan USB-nya sama kayak bagian depannya. Kudos buat Mitsubishi. Dia ngasih USB A1, USB C1. Lu nggak usah berebutan. Enak banget. Tambahan lagi, tadi seperti gue bilang, armrest kalian bisa lipat. Juga masih ada cup holder lagi 2 biji di sini. Dan senternya ini, tengahnya ini juga masih dilengkapi dengan adjustable headrest. Jadi masih bisa dinaikin, turunin. Tuh. Buat 3 orang, nggak nyeksa lah buat jalan jauh. Kita lihat baris ketiganya. Pelipatan kursinya seperti apa? Wes. Tip and tumble. Jadi akses ke dalamnya jauh lebih mudah. Oke, gua masuk. Saya lipat lagi dikit, tak tarik. Jadi ini posisi tadi duduk ya. Gua samain. Dan ini bisa di-recline lagi sampai mentok. Kalau di-recline sampai mentok sih gua sih kesiksa. Jujur aja ya. Tapi ini masih bisa dimajuin loh. Ini benar-benar mundur paling mentok, recline paling mentok. Posisi gua di sini, kaki gua mentok 174 tingginya. Tapi kalau kalian arrange dikit ya, ke depan ya. Oh ini tiba-tiba jadi, ya gue bisa lumayan gitu loh di sini. Tambahannya lagi, ini agak lebar. Bukan agak lagi, lebar banget. Jadi duduk dengan posisi yang nyaman di baris ketiga ini, fine-fine aja sih buat jalan jauh, biarpun memang masih agak ngedingklik ya. Cuman lebarnya ini loh yang gue demen banget. Tambahannya lagi si ini, kursinya belakang ini juga masih bisa di-recline 2 step. Ya 2 step masih bisa di-recline. Jadi bisa agak tegak banget atau bisa agak rebah seperti ini. Kalau kalian butuh ngecas juga, di sini juga sama seperti baris pertama maupun baris keduanya, sudah dilengkapi dengan 2 USB port, USB-A, USB-C. Jadi total ada 6 USB port di mobil ini. Keren. Keren banget. Sedikit tambahan, legroom gue kalau tadi gue majuin dikit dengan ini posisi paling recline ya, masih sisa sedikit banget dengan postur gue 174. Headroom gue juga paling sisa sesentian lah ya, kurang lebih dengan sebelah sini. Cuman kalau buat anak-anak ya, yang tingginya nggak nyampe 170 atau 170-an kecil, di sini sih nyaman banget. Karena baik lagi seperti gue bilang, selain legroomnya masih oke, leganya atau lebarnya ini wow banget. Ini kayaknya bisa 3 orang kali ya. Kalau segede kameramen yang agak-agak mungil ini kayaknya bisa di sini. Van, sini Van. Coba Van. Tadi kesenggol kameranya. Ya. Tuh. Iya kalau segede lu ya, ini bisa 3 orang. Tuh kan? Iya kan? Jadi ini bukan 7-seater lagi ya, jadinya jadi bisa jadi 8-seater. Sudah. Udah balik ngambil gambar. Semua fitur yang gue omongin masih kurang. Kantongin kuncinya nih. Nah. Oh, ini adalah varian yang punya fitur tambahan. Salah satu fitur tambahannya adalah power back door dengan contactless opening. Selain power back door dengan contactless opening, dia juga punya satu fitur tambahan lagi. Dia punya 2 fitur tambahan lagi di dalam interiornya. Salah satunya adalah ini, kursi elektrik untuk sisi pengemudi, lengkap dengan naik turun dan tiltnya juga ya, ada tiltnya juga. Jadi bisa dapetin posisi duduk yang lebih ideal banget ya kan, sama recline-nya juga. Plus buat kalian pencinta audio yang udah terkenal banget waktu di zamannya X-Force adalah audio Yamaha, buatan Yamaha. Jadi kalau di versi Destinator yang biasa itu 6 speaker, di versi ini dia dilengkapi dengan 8 speaker dengan suara yang ajib. Untuk list diamond sense-nya si Destinator ini juga udah lengkap ya. Dia udah pakai adaptive cruise control, forward collision mitigation system, blind spot warning, rear cross traffic alert, automatic high beam, dan lead car departure warning. Auto headlamp, rain sensor, multi round view monitor atau 360 kamera juga udah ada sebagai standar. Nah tadinya kita pindah ke ruangan yang berbeda ini buat ngeliat engine-nya. Tapi ternyata yang buat dinyalain ini, dia variannya berbeda. Ini varian yang lebih terjangkau. Tampilannya malah gue lebih demen pribadi karena dia kelihatan lebih SUV. Perbedaan ada di peleknya sama-sama 18 inci, tapi dia pakai pelek yang blackout, diitemin semua, gak banyak aksen-aksen ya, gak ada roof rail juga, tapi detail-detail lainnya masih mirip dengan si versi yang lebih tingginya. Di interior juga ada sedikit perbedaan, karena sekarang dia pakai kursi yang sudah material fabrik, bukan leather. Tambah head unitnya juga jadi lebih kecil, jadi head unitnya nggak terintegrated kayak versi yang lebih tingginya. Bagusnya adalah kalian bisa ganti head unitnya lebih gampang. Kita lihat bagian engine-nya. Oke, kita buka. Mitsubishi itu ya, berat-berat, keker-keker.
Mesinnya 1500 cc turbo, kodenya 4B40. Yes, ini adalah mesin yang sama dipakai di Eclipse Cross. Masih ingat nggak Eclipse Cross? 4B40 ini tapi yang dipakai sama si Destinator ini adalah versi kedua atau varian keduanya atau generasi keduanya. Powernya mencapai 163 PS, torsinya yang badak 250 Nm, di RPM 2000 saja. Gila, enak banget bakalan. Dipadukan dengan transmisi CVT dengan beberapa driving mode. Otomatis gue pengen banget nyobain ya. Karena kali ini kita nggak ada sesi test drive. Nanti kita akan nyobain rasanya jambakannya seperti apa kalau di dalam mode tarmac. Karena dalam mode tarmac dia akan mengoptimalisasi semua performanya untuk mendapatkan performa yang paling baik. Karena rasa penasaran kita nggak boleh bawa keluar nih mobil. Karena masih rahasia. Kita gas-gas aja di dalam workshop. Suara mesinnya sih lumayan santer ya, maksudnya kedengeran. Tapi kekedapan kabin nanti kita harus buktikan lebih lanjut. Karena di presentasinya Mitsubishi berkata bahwa kekedapan kabinnya ini lebih dioptimalkan lagi. Kita harus coba di luar untuk tahu aktualnya seperti apa. Untuk varian yang lebih terjangkau ini, layarnya juga beda, nggak 12,3 inci. Tapi lucunya dia masih punya interface yang mirip ya. Jadi dia ada shortcut di kanan kirinya juga. Pengaturannya juga bisa kalian atur dari sini, tapi memang dia tidak ada pengaturan untuk ambient lighting maupun panoramik karena di versi yang terjangkau ini nggak ada ambient lighting dan nggak ada panoramik. Otomatis di sininya juga nggak ada, tapi masih tetap bisa kalian lihat AC-nya dari sini. Unik ya, biarpun ngaturnya tetap dari sini. Sekarang kita sampai pada kesimpulannya si Mitsubishi Destinator. Kesimpulannya Mitsubishi mencoba memposisikan si Destinator ini sebagai premium family SUV. Nggak salah sih, karena dia punya desain yang atraktif. Gue pribadi lebih demen desain ini daripada desainnya si X-Force. Dia tampil lebih SUV banget. Selain itu, fitur-fitur yang ditawarkan juga lumayan komplit. Fitur ADAS-nya atau DimenSense-nya juga dia komplit banget. Fitur-fitur kenyamanannya, head unit-nya, cruise control adaptifnya, power backdoor, kursi kulitnya, dan segala macamnya juga bejaban banget buat kelasnya. Jadi boleh dong sebenarnya kalau gue bilang si Mitsubishi Destinator ini sebagai baby Pajero Sport. Biarpun dia bukan leather frame. Dia pantas buat orang-orang yang belum punya cukup budget untuk naik ke Pajero Sport dari Expander. Dia ditaruh di tengah-tengahnya. Oh ya, jangan lupa Mitsubishi juga katanya akan melakukan roadshow untuk memperkenalkan Destinator di kota-kota besar di Indonesia. Dan mobil ini bisa kalian lihat langsung nanti di Gias 2025. Kayaknya bakalan satu booth isinya Destinator semua. Gimana menurut kalian? Oke, thank you udah nonton. Kalau kalian suka video ini, klik like, komen, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk tahu video-video terbaru dari Autonet. Audi sign off. Thank you udah nonton. Bye-bye.